Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, ittaqu, takutlah engkau, Rabbakum, kepada Tuhan engkau semua, alladzi, yang khalaqakum, yang telah menciptakan. Siapa lagi kepada engkau semua, min nafsin, dari jiwa, wahidatin, yang satu. Wa khalaqa, dan telah menciptakan siapa lagi, minha, daripada nafsin, zaujaha, kepada istrinya nafsin. Wabata, dan telah menyebar, mengembangbiakan siapa lagi, daripada si nafsin dan zaujaha, rijalan, kepada laki-laki, kasiron, yang banyak, wa nisaan, dan perempuan-perempuan. Wattaqu, dan takutlah engkau Allah, kepada Allah, alladzina tasaaluna, yang pada bertanya kalian, meminta kalian lebih dengan menyebut nama Allah. Warham, dan takutlah kepada sanak famili. Inna Allah, subhanallah, itu kan Allah, alaikum semua, itu rokiban, dat yang mengawasi. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Kalau nas ini biasanya ayat Makkiyah, ya, turun di Mekah. Ayyuhan nas pakainya. Kalau ayyuhalladzina amanu biasanya turun di Madinah atau Madaniyah. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena di Madinah orang pada beriman, di Mekah orang belum pada beriman. Allah panggil ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ittaqu rabbakum, kamu harus takwa, harus takut kepada Tuhanmu. Tuhan yang bagaimana? Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Allah kembangbiakan menjadi banyak laki-laki dan banyak perempuan. Nunggu sekalian, di sini Allah menjelaskan kepada kita tentang proses penciptaan manusia yang segini banyaknya itu. Artinya Allah menciptakan tidak sekaligus, secara bertahap. Siapa yang dulu pertama kali Allah ciptakan? Nabi Adam alaihissalam. Walaupun pertama kali mendapat tantangan dari malaikat, jika Allah akan membuat Nabi Adam itu, dan malaikat protes kan, gitu kan. Tapi Allah jawabnya, aku tahu yang kamu tidak tahu. Kata malaikat, apa engkau ciptakan orang yang akan merusak bumi ini? Kata malaikat, protes, akan menumpahkan darah di dunia, di bumi ini.
Itu malaikat protes. Tapi Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang kamu nggak tahu. Kata Allah, udahlah kamu diam aja dah. Gitu kata Allah itu. Kita kata Allah, Nabi Adam di mana tempatnya? Di surga. Di mana? Di surga tempatnya itu. Nabi Adam di surga itu sendirian dari jenis manusia. Ada di sana malaikat, ada setan di sana, iblis itu ya, dan anak buahnya ya. Ada Nabi Adam yang baru sekarang, cuma Adam sendirian, nggak ada pendamping. Gimana enaknya di sorga kalau nggak ada pendamping? Kamu di hotel bintang 5, bahkan bintang 7 katakanlah, semuanya fasilitasnya oke, kasurnya oke, semuanya oke dah. Kira-kira betah nggak sendirian di hotel? Nggak betah. Pengen pulang ke rumah kalau sendirian. Kenapa? Nggak ada teman ngobrol, teman bercanda, nggak ada. Maka Allah ciptakan dari Adam itu Siti Hawa. Dari mana Allah ciptakan? Dari tulang rusuk belakang sebelah kiri. Ya, belakang sebelah kiri. Itulah asal penciptaan Siti Hawa. Kalau Adam dari tanah, ya. Kalau Hawa dari tulang rusuk belakang sebelah kiri. Adam sedang tidur waktu itu, sedang tidur, ya. Langsung Allah ciptakan, diambil tulang rusuk sebelah kiri yang belakang oleh Allah, diciptakan manusia yang namanya Hawa yang berjenis kelamin perempuan. Perempuan, bukan laki-laki. Ya. Begitu Hawa tercipta sudah, Adam bangun dari tidur. Lihat Hawa, tertarik langsung. Tertarik. Begitu Adam tertarik sama Hawa, Hawa pun juga sama. Gayung bersambut. Dengan Nabi Adam. Yang dengar belakang, dengar nggak belakang? Belakang dengar nggak belakang? Dengar. Sama-sama tertarik ini. Dua manusia kan nama di sorga nggak punya pendamping. Begitu Hawa tercipta, Adam tertarik. Hawa juga sama, lihat Adam juga tertarik. Adam mulai bergerak, ya, mulai bergerak. Kata Allah, ya Adam, tar dulu, gitu. Ada maharnya. Maharnya apa ya Allah? Maharnya adalah kamu membaca sholawat kepada Muhammad. Kata Allah begitu. Itu maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa, membaca sholawat kepada Muhammad, kata Allah. Nah iya, bayangkan coba, Nabi kita belum diciptakan ke bumi, tapi sudah Allah sebutkan namanya, bahkan sebagai satu ikon, ya,
sebagai tanda mahar daripada Nabi Adam. Begitu mulainya Nabi Muhammad SAW itu. Nah, setelah Adam mau bersalah sama Muhammad, langsung dipertemukan. Nah itu makanya ya, kalau sekarang bukan cuman sholawat saja, bukan, harus ada macam-macamnya, ya kan? Itu, wow, saya mah ikut Nabi Adam aja lah, cukup sholawat aja dah. Oh kamu ya sesat namanya itu ya. Kenapa? Ikut Nabi Adam kan sama Siti Hawa kan cukup sholawat gitu ya. Itu enggak bisa dipatokan itu ya, enggak boleh patokan itu ya. Sama ada kakak beradik, kakaknya laki-laki, adiknya perempuan, kawin. Dia bilang ikut Nabi Adam, anaknya Nabi Adam, nah gitu kan, karena anak Nabi Adam itu laki perempuan dikawinkan. Ini juga sesat ini ya. Ya waktu itu kan gak ada laki-laki yang lain kecuali anak Nabi Adam, juga perempuan yang lain gak ada kecuali Nabi Adam, kan begitu kan. Kepada Nabi Muhammad SAW, maka lambat laun Nabi Adam itu di sorga ya, dapat godaan dari siapa? Dari si iblis itu. Apa godaannya ya, ketika Allah pesan Adam, Hawa, kau boleh berbuat apa saja yang kau sukai, mau makan apa saja silahkan, minum apa saja silahkan, tapi tolong jangan dekat-dekat pohon ini, kata Allah kepada Adam dan Hawa ya. Hujannya sering gede hujannya, dengar enggak ya belakang? Dengar enggak belakang? Kalau nggak dengar, berhenti ngajinya, nggak kedengeran. Ya, kita mulai lagi. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk belakang sebelah kiri ketika Nabi Adam sedang tidur. Begitu Hawa tercipta manusia perempuan, maka Adam takjub dan tertarik kepada Siti Hawa karena beda jenis. Juga sebaliknya, walaupun juga rupanya tertarik dengan Nabi Adam, terpesona dan laki-laki itu. Akhirnya Nabi Adam bergerak untuk menggapai Siti Hawa. Allah tahu kan, kata Allah, Adam, tar dulu, ada harus kamu lakukan, yaitu harus bayar mahar, mas kawin. Adam mestinya apa? Kata Adam, kamu mesti baca selawat kepada Muhammad. Padahal Nabi belum ada ketika itu, belum lahir, tapi namanya sudah tercatat dalam zaman azali. Akhirnya Nabi Adam siap baca selawat ya, langsung Allah pertemukan dan Allah abadikan berdua di sorga. Allah bilang, Adam, Hawa,
kamu bebas berbuat di surga semaumu, mau makan, mau minum, apa saja silakan. Semua nikmat yang ada ini kamu nikmati, silakan. Cuman tolong jangan dekat-dekat pohon ini. Sebagian mengatakan itu pohon khuldi. Itu aja pesan Allah. Silakan kamu makan sepuasnya. Sushi itu mah, tapi jangan dekat-dekat pohon khuldi ini. Ada yang namanya setan, iblis. Dia enggak mau kalau ada orang lain senang. Nabi Adam kan di surga semuanya bebas, nggak ada yang dilarang oleh Allah, itu semua boleh lakukan. Iblis itu tidak mau kalau ada orang senang, namanya saingan berarti gitu kan. Nah, akhirnya dia hasud, dengki sama Adam. Dengki itulah sifat iblis, dengki kalau ada orang menemukan kesenangan. Dia rayu Adam, Hawa, mau nggak kamu saya tujukan yang kalau kamu lakukan akan kekal di surga. Itu kata si iblis itu. Iya, itu kata Adam dan Hawa. Akhirnya apa yang iblis katakan? Makan nih buah khuldi ini, makan nih. Kalau kau makan ini kau akan langgeng di surga ini. Kata iblis, tertipulah Adam sama iblis, makanlah itu buah khuldi. Oleh berdua dimakan. Begitu dimakan akhirnya ternyata membawa malapetaka. Apa malapetakanya itu? Ya, aurat dia itu terbuka sendirinya itu setelah makan buah khuldi. Ya, terbuka. Allah murka akhirnya. Allah murka. Setan yang tadinya menggoda iblis dan menggoda Adam dan Hawa, begitu Adam Hawa itu terbuka auratnya, Allah murka. Apa kata iblis? Bye-bye gitu. Selamat tinggal. Inni bari'um minka. Gitu. Itulah sifat iblis. Enggak mau kalau ada orang seneng. Dia goda, dia rayu untuk jangan sampai dia senang terus. Itulah nama hasud dan dengki, iri, ataupun orang bilang syirik. Gitu. Setelah Allah murka, Allah arnya berfirman, ihbitu, ya kan? Allah usir dari surga. Usir surga, turun ke bumi. Nah, dikatakan Adam turunnya itu di India, ya. Hawa turunnya di daerah Arab, ya, di Jeddah. Satu riwayat mengatakan begitu. Ada yang lain ada juga, tapi yang kita pegang itulah gitu. Beratus-ratus tahun terpisah karena Adam di Hindia, Hawa di Jeddah di Arab. Ratusan tahun terpisah, mencari keduanya tapi belum ketemu, sampai lunglai, sampai lemas, kehabisan energi karena pengen ketemu. Semuanya pengen ketemu. Kalau sekarang mah gampang, ada HP kan. Dulu nggak ada HP, jalan kaki mencari di mana Adam, di mana Hawa, kata Adam. Terus berjalan beratus-ratus tahun. Bayangkan coba.
ketemulah berdua, yaitu di padang Arafah. Itu di Jabal Rahmah. Kalau kamu haji atau umrah akan dibawa ke sana, ke Jabal Rahmah. Ada patoknya sebagai lambang pertemuan antara Adam dan Hawa di sana. Diabadikan sampai sekarang. Nah, setelah bertemu, dari situlah mulai berprosesnya manusia. Hubungan Adam dan Hawa, ya, di sorga nggak punya anak, nggak punya keturunan, di dunia mulai berpopulasi. Ya, kenapa di surga nggak ada anak, walaupun dia terus senang-senang di surga? Surga itu tempat suci, nggak ada kotoran-kotoran, nggak ada. Kalau punya anak nanti, ya lahirnya gimana, ya, itu nanti kotor surga itu, ya kan gitu ya. Maka di dunia yang kotor-kotor biasa. Dari proses hubungan sebadan antara Adam dan Hawa, maka lahirlah manusia-manusia kayak kamu ini. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Laki-laki, perempuan, dan terus berpopulasi sampai sekarang, sampai miliaran jumlahnya. Ya, untuk itu maka Allah katakan di sini adalah wa batha minhuma, dari dua orang ini maka muncul kabilah-kabilah, bangsa-bangsa, ya, etnis-etnis yang bermacam-macam. Yang satu beda dengan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena punya satu keistimewaan masing-masing. Di mana dia tanahnya, di mana dia airnya, itu punya yang namanya spesifikasi masing-masing. Tanah Jawa beda dengan tanah Arab. Tanah Arab beda dengan tanah Eropa, Amerika, beda sebenarnya sama. Dengan Cina beda tanahnya, beda airnya. Nah, di Jawa muncul kayak kamu-kamu ini. Di Arab gede-gede, tinggi-tinggi orangnya, ya kan? Di Eropa, Amerika kulitnya putih-putih, bahkan bule-bule, rambutnya pirang-pirang. Kenapa? Perbedaan tanah dan air, sehingga genetiknya berbeda. Gen di Jawa beda dengan gen di Saudi Arabia, Amerika beda, karena beda asal penciptaannya. Kamu tercipta dari tanah di Jawa, Indonesia, beda dengan yang tercipta dari tanah Arab dan Amerika, Eropa, tidak sama. Untuk itu maka kata Allah, ya, timbul namanya qabail, ya, kabilah-kabilah, syu'ub, bangsa-bangsa, karena dari perbedaan genetik itu. Yang tadinya tanah yang dia tempati, disitulah mulai Allah ciptakan. Untuk itu maka nggak ada yang sama. Kalau kamu sekarang pindah ke Arab, lahir anak ya kayak kamu, nggak kayak Arab, gitu. Pindah ke Amerika, punya anak di sana ya kayak kamu, kan kayak orang Amerika, karena gen kamu itu beda dengan mereka. Itulah makanya pertanda bahwa yang namanya qabail, syu'ub, sebagai satu lambang, ya, lambang etnis, lambang satu bangsa yang punya jenis berbeda-beda. Tapi untuk apa? Lita'arofu, ya, jangan salah. Walaupun beda jenis,
beda kulit, tapi untuk apa? Lita'arofu, saling mengenal, saling berkenalan, saling berkontribusi, tidak untuk musuh-musuhan. Harus kamu tahu, Allah ciptakan yang beda itu untuk musuhan, bukan untuk lita'arofu, ya. Allah alam bisawab. Hujannya reda-reda sekarang, ya.